Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Maju di depan. Ananda Ar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mengecek dulu kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Kalau kalian hadir semua, berarti kalian hari ini masih diberi kesehatan sehingga kalian bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi hari ini, untuk lebih menyemangati kita, biar kita lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran hari ini, masih ingat dengan moto kita? Mari kita lakukan sama-sama. SMP Negeri 2 Wera. Akrab, maju, bisa, yes. Luar biasa semangatnya. Ya. Siapa yang masih ingat tentang materi yang kita bahas di minggu yang kemarin? Ya, Iban, apa saja? Pengertian cerpen. Ya, pengertian cerpen, benar. Apa lagi? Materi apa lagi? Ya, Al? Tentang ciri-ciri cerpen, Bu. Ah, iya, benar. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Siapa yang masih ingat tentang pengertian cerpen? Ya. Rasa fiksi yang menceritakan tentang suatu kejadian yang dialami oleh tokoh utama. Ya, benar. Sekali lagi, Ibu tanya lagi. Siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri cerpen? Ya, Nela? Satu, ceritanya fiktif, Ya. berfokus pada satu aspek cerita. Ya, benar. Terus siapa yang bisa melengkapinya lagi? Masih ada? Ya, Irma? Mengungkapkan masalah yang terbatas, peristiwa yang disajikan dengan cermat dan jelas. Ya, benar. Masih ada 3 lagi. Siapa yang masih bisa melengkapinya? Ya, 3. Penokohannya terbatas, tidak menggambarkan kisah sebuah tokoh, jumlah katanya pendek atau singkat. Ya, benar. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kita masuki pada pembelajaran kita hari ini masih dengan teks cerpen. Dengan tujuan pembelajaran menemukan struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Terus yang kedua, menganalisis struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya. Untuk lebih jelasnya pembelajaran kita hari ini, manfaat pembelajarannya. Yang pertama, meningkatkan daya imajinasi. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Terus yang ketiga, menambah wawasan kebahasaan dan menanamkan nilai-nilai yang ada pada cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi dan untuk memudahkan kalian memahami isi cerpen tersebut, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Ya. Orientasi itu apa? Orientasi itu dalam teks cerpen itu, bagian orientasi itu, pada orientasi itu cerpen itu menjelaskan tentang tokoh, karakter, dan latar. Ya.
kita akan menyimak cerpen yang berjudul Aku dan Impianku lewat tayangan PowerPoint berikut ini. Selain kalian menyimak dalam tayangan PowerPoint, nanti Ibu akan membagikan juga berupa teks bacaannya agar kalian bisa lebih menyimaknya dengan jelas dan membacanya dengan jelas. Sekarang kalian menyimak teks cerpen lewat PowerPoint mulai dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir. Sekarang Ibu membagikan dulu teks cerpennya. Ya, cerpennya sudah dibagikan. Sekarang kita mulai menyimak cerpennya lewat teks yang Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyimak dan membaca teks cerpennya. Mulai dari sekarang. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Gimana? Kalian sudah membacanya? Sudah. Kalau kalian sudah menyimak dan membacanya dengan teliti, sekarang Ibu membagikan LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan lewat LKPD. Petunjuknya ada dalam LKPD. Tolong dibaca LKPD-nya. Tadi kalian sudah menyimak. Sekarang kalian kerjakan. Gimana kelompok 1? Bisa. Bisa. Nah, dikerjakan. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, tanya sama Ibu ya. Iya, Bu. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, hasil kerja kalian itu nanti akan dipresentasikan satu persatu di depan. Ya. Yang maju di depan, yang duluan kelompok 1. Silakan. Presentasikan di depan. Ya, kelompok lain menyimak teman yang lagi presentasi di depan. Nanti selesai kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti kelompok 3 dan kelompok 2 memberikan tanggapannya. Ya. Setuju apa enggaknya itu nanti kalian memberikan tanggapannya. Ya. Silakan kelompok 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memprestasikan hasil kerja kelompok kami.
Nama saya Nifah Rajibah. Nama saya Nisa Fitriani. Nama saya Muhammad Al-Mustafa. Lanjut. Struktur teks cerpen. Orientasi terdapat pada paragraf ke-1. Alasannya, pada paragraf ini menggambarkan tokoh yaitu Nita, seorang gadis sederhana yang memiliki cita-cita tinggi Kelompok kuliah lain, perhatikan di semuanya depan. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Komplikasi terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Alasannya, pada paragraf ini menggambarkan rangkaian kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh. Aku selalu berdoa dan belajar dengan giat. Aku ingin melihat orang tuaku bangga dengan apa yang aku capai. Aku menyiapkan satu buku yang dipenuhi kata-kata motivasi yang membuatku. Untuk kelanjutannya bisa kalian baca di teks cerpen. Resolusi terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Alasannya, pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokoh Anu terkadang merasa lelah, tapi selalu berdoa agar tetap semangat. Orang tua adalah keyakinan untuk terus berjuang dan berdoa mewujudkan impian, hari demi hari, malam demi malam. Dan untuk kelanjutannya bisa juga kalian baca di teks cerpen. Koda terdapat pada paragraf kelima. Alasannya, aku harap ini akan menjadi kenangan ketika aku masuk universitas. Semoga aku bisa mewujudkan niatku untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nah, bagaimana tanggapan tentang kelompok 2 dan 3 hasil presentasi dari kelompok 1? Saya Bu. Ya, silakan. Setelah apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, kami tidak sependapat. Menurut kami, struktur teks cerpen yang termasuk orientasi terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Komplikasi terdapat pada paragraf ke-1, resolusi terdapat pada paragraf ketiga, dan koda terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Gimana tanggapan kelompok 2? Setuju apa enggak dengan tanggapan kelompok 3? Terima kasih kesempatannya Ibu. Kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, bahwa orientasi ada pada bagian 1. Karena orientasi itu meliputi nama tokoh, latar, waktu, dan tempat. Meskipun dalam cerpen tersebut tidak tertulis secara gamblang, tapi di situ ada kalimat yang menggambarkan tempat dan waktunya, yaitu hingga pada suatu malam aku memandang langit yang bertaburan bintang sambil berkata dalam hati, aku ingin bercahaya seperti bintang itu. Di situ sepertinya menandakan bahwa latar waktunya adalah malam hari dan bertempat di rumah. Komplikasi ada pada paragraf kedua dan ketiga, karena seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa komplikasi merupakan munculnya suatu permasalahan. Pada paragraf ketiga ditandai dengan ayahnya terserang penyakit, kemudian pada paragraf keempat ayahnya meninggal. Resolusi terdapat pada paragraf ketiga dan keempat, karena resolusi itu adalah bagian pemecah masalahnya. Jadi untuk resolusi ada pada paragraf keempat di dalam cerita ini. Ada kalimat yang menandai, aku harus tetap berjuang menggapai mimpiku meski bukan mimpi yang sama, yaitu seorang dokter. Itu artinya bahwa tokoh tersebut mulai bersemangat lagi untuk meraih mimpinya. Koda terdapat pada paragraf keempat dan kelima. Koda merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Di situ terdapat kalimatnya, meraih mimpi itu butuh perjuangan dan mental yang kuat, dengan usaha, kerja keras, dan doa. Dengan pikiran yang menang, maka akan membawa kita pada kemenangan dan mimpi yang diharapkan. Demikian menurut kami, terima kasih. Ya. Untuk tanggapan kelompok 2 itu adalah benar. Untuk kelompok 1, terima kasih sudah mempresentasikan hasil karyanya. Silakan duduk kembali di tempat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tidak jauh beda dari cara menemukan struktur penceritaan cerpen tadi. Menemukan tadi itu cuma hanya sebagiannya saja. Kalau menganalisis struktur cerpen itu secara keseluruhannya. Misalnya bagian orientasi itu ada paragraf berapa? 1, paragraf pertama. Ada paragraf pertama. Coba kita lihat. Ada paragraf pertama, yaitu pengalaman cerpen di atas tergolong struktur bagian orientasi karena bagiannya berkaitan dengan latar tempat, waktu dan alur. Itu bagian orientasi. Ya. Terus yang kedua, bagian komplikasi. Bagian komplikasi itu ada pada paragraf berapa? Kedua dan ketiga. Iya, kedua dan ketiga. Coba dibaca lagi cerpennya, benar apa enggaknya? Ada di paragraf 2 dan 3. Ibu yang masalah di situ, ayahnya Anita itu tiba-tiba jatuh sakit dan dibawa lari ke rumah sakit. Ya, terus yang ketiga, bagian resolusi. Bagian resolusi itu ada pada paragraf 3 dan 4. 3 dan 4. Ada pada paragraf 3 dan 4. Terus itu yang berisi hari demi hari berlalu, aku masih terus berjuang, belajar dan terus belajar agar bisa menjadi seperti bintang yang bercahaya. Ya. Terus yang keempat, koda. Koda itu ada pada paragraf